Nah, aku lihat ini ada satu brand yang udah sampai 6 juta viewers tuh, Mas. 26 juta. Oh, 26 juta, Iya, sorry. bedanya 21 juta tuh. FYP 1 juta, 2 juta saya pernah dapat ya secara personal gitu. Tapi yang 26 juta saya bilang ini gila, saya sendiri juga kaget. Selamat datang di Unlock Biz, tempat di mana cerita, inspirasi, dan ide-ide segar bertemu. Sebelumnya, kenalin aku Adabi, dan di sini kita akan berbicara tentang seberapa penting sih viral itu untuk sebuah brand gitu. Nah, di sini kita nggak bakal sendirian nih. Aku sendiri nantinya akan ditemenin oleh narasumber-narasumber kita yang sangat menarik. Nah, kita akan ditemani oleh narasumber kita yang paling tampan menawan dan sudah berpengalaman di bidang organik ini kurang lebih 4 tahun. Ayo bertepuk tangan. Oke, langsung kita sambut aja Coach Ridwan Virgantara. Silakan. Oke. Sebelum kita membahas materi yang nantinya akan masuk ke dalam. Nah, kita mungkin kenalan dulu ya. Karena aku sendiri belum kenal kan sama Coach Ridwan. Udah? Oh, udah. Jadi gitu lah langsung. Oke, kita kenalan dulu karena mungkin penonton ini kan belum kenal ya. Karena mungkin Coach Ridwan nggak seterkenal saya, jadi Langsung diuti. jadi mungkin kenalan dulu lah sama penonton. Oke, sebelumnya boleh kenalan dulu lah. Silakan kenalan sendiri aja. Kan udah saya kirim CV kemarin. Oh, oke. Saya akan mengenalkan. Di samping sini ada Coach Ridwan. Beliau mungkin bisa dibilang dokternya organik di Instagram ya, kurang lebih 4 tahun. Tapi beliau ini gak seterkenal saya, karena lebih terkenal saya jujur, ya kan? Karena dulu pernah main film lah kita bareng Mingyu dan teman-teman. Ini narasumbernya saya. Lupa saya. Oke. Langsung masuk aja ya. Langsung down. Oke. Oke, kita akan bahas tentang seputar viralisasi di sebuah brand, terutama di sosial media nih. Aku bakal kasih beberapa pertanyaan. Mungkin ini gak berat untuk Coach Ridwan karena Berat. sudah sudah lapangannya di situ karena ya kalau saya yang jadi narasumber kan beda lagi. Ya. Oke. Aku mau tanya nih buat Mas Ridwan sendiri. Coach Ridwan, sorry. Aku bakal tanya buat Coach Ridwan langsung nih. Banyak brand yang berlomba-lomba buat viral, tapi menurut Coach Ridwan sendiri, Mas, saya bukan Sintayong loh. Mas Ridwan. Mas Ridwan. Yes. Ya. Oke. Tapi mirip kok dikit. Kayak jentik kukunya aja. Oke. Tapi menurut Mas Ridwan sendiri, seberapa penting sih viral itu buat sebuah brand? Dan kira-kira ada nggak kasus di mana viral itu justru nggak relevan sama brand tertentu gitu? Oke. Mas Adabi sendiri kan punya karakter atau kepinginan mungkin ya di dunia keartisan atau sebagai influencer atau ya something like that ya. Viral atau tren ya itu nanti kan jadi senjata untuk meroketkan diri, mempercepat cara atau langkah supaya nanti tahu-tahu langsung dari atas gitu. Ya jadi problem ya tadi udah siap belum nih Mas Adabi dengan semua ketenaran itu yang pastinya nanti kan banyak dituntut untuk punya talent, punya sesuatu yang untuk dijual gitu ya, entah itu MC, nyanyi, apalagi acting, main film dan segala macam. Ternyata kalau enggak terus tahu-tahu viral udah di atas ya pasti nanti langsung turun lagi gitu. Makanya di brand juga sama. Sebelum mempersiapkan keviralan itu ya sembari dipersiapkan semua aspek sehingga nanti kalau misal ternyata benar-benar viral ya semuanya udah siap, nggak akan terjadi chaos, nggak akan terjadi kesan-kesan yang buruk terhadap pelanggan yang udah datang atau mendapatkan pelayanan ataupun produk. Oke. Kalau bicara masalah viral itu ya itu
biasanya dari viral tersebut dampak besar ke brand itu ada nggak, Mas? Pasti ada, pasti ada. Namanya viral, namanya FYP atau jadi tren gitu, pasti orang jadi FOMO kan. Kayak dulu es krim atau es coklat gitu ya. Itu kan kemudian menjadi viral, jadi FOMO. Dan teman-teman terutama Gen Z itu kayaknya kalau nggak dapet, nggak foto, nggak dan lain itu kayaknya ada yang kurang nih, rasanya kayak saya nggak bisa nih, harus gitu. Nah, lagi mereka berbondong-bondong datang, terus ternyata outlet ataupun brand itu nggak siap dengan kesemuanya, pasti datangnya cuma sekali toh, besoknya udah nggak mau datang lagi, dan itu bahaya sekali gitu. Oke. Kalau bicara masalah keviralan konten nih, kira-kira apa faktor utama yang bikin konten itu bisa viral? Apakah lebih ke kreativitas, konsistensi, atau justru hoki-hokian di viral itu? Ya itu. Kemarin ngobrol sama salah satu tim kreatifnya klien ya. Terus saya banyak diskusi, saya banyak sharing mengenai Instagram dan konten ya. Terus nyeletuk tuh. Kirain kan orang Sunda ya. Kirain FYP teh tentang hoki doang gitu. Oh, emang iya, saya bilang. Bukan kirain, emang iya. Tapi gini, kita kan nggak pernah tahu ya FYP itu sesuatu yang akan datang atau enggak. Ini bagus nih, keren nih akan FYP, ternyata biasa aja. Yang sekiranya kadang-kadang kita malah nggak pikirin itu akan FYP atau malah naik gitu. Jadi kalau kita bilang hoki ya menurut saya hoki, tapi tetap ada formulanya. Ibaratnya kayak orang sukses yang harus kerja keras, tuh banyak orang kerja keras nyatanya juga nggak sukses-sukses juga gitu. Artinya tetap kita mendekatkan, memantaskan, ya belajar tentang sosial media, gimana caranya bikin konten, dari belajar hooknya menarik atau enggak, dari materinya relate atau enggak, dan semuanya. Nah, yang paling penting sebenarnya daripada kita langsung mikirin gimana caranya Instagram, gimana caranya TikTok, gimana caranya Thread, sekarang apa, X, terus Facebook dan lain-lain, mending kita mikirin manusianya dulu nih, behavior manusia, sehingga nanti kita memahami bahwa kita membuat itu menyuguhkannya untuk manusia. Jadi semuanya nanti berdasarkan dari itu, ngerisetnya dari semuanya dari situ, berkembang nanti pasti. Oke. Tapi kan biasanya kalau di brand ya, di brand itu kan susah tuh bikin formula kayak gitu. Beda lagi kalau personal. Nah, kalau personal kan mungkin lebih gampang ya brandingnya. Nah, kalau brand itu nggak berhasil viral, nah kira-kira ada nggak strategi yang salah atau mungkin pendekatan lain yang bisa diambil dari sesuatu yang bisa membuat dia itu viral gitu? Aku berharap semua tim kreatif, terutama teman-teman Gen Z, punya pikiran sama kayak kamu. Serius, karena gini loh, tim kreatif Gen Z itu kan ya orang-orang kreatif karena memang setiap harinya udah dapat banyak inputan dari sosial media, sehingga kalau kita bicara tren, yang lagi tren apa minggu ini paham, musiknya apa, terus lagi ada gimmick apa, semuanya paham. Tapi kalau bicara gimana harus mewakili sebuah brand ya, di marketingnya, di brandingnya, cara berkomunikasi yang baik bagaimana, itu benar-benar butuh didampingi dengan sangat hati-hati. Karena kalau kita mewakili sebuah brand ya, komunikasinya, marketing dan brandingnya itu harus benar dan baik dulu di stage pertama kalau kita bicara konten ya. Baru setelah itu nanti bener-bener baik, bener tersampaikan, baru udah mikirin FYP. Jangan kebalik, takutnya sebuah brand dikomunikasikan dengan salah, nggak sesuai dengan marketing ataupun brandingnya secara pesan-pesannya, terus terlanjur FYP. Makin hancur nggak tuh brand? Makin FYP justru makin hancur gitu, karena itu poinnya di situ. Oke. Mungkin bagi sebagian owner bisnis ya, terutama yang punya brand, kalau belum tahu itu kan mereka biasanya kayak, pokoknya kamu harus bikin konten yang penting viral, kamu harus bikin konten yang penting FYP. Mungkin banyak yang belum mengutamakan yang penting produk saya itu bisa kejual gitu ya. Nah, kalau ngomong masalah viral nih mengenai FYP contohnya, pentingnya ikut tren. Nah, kita sekarang masuk ke tren nih, Coach.
Mas atau Coach? Mas. Mas. Oke, Mas. Mas Jawa. Oke. Oke, kita ngomongin masalah tren ya. 2024 tuh tren banyak banget. Apalagi kayak kita kalau searching di sosial media, semisal kayak tren untuk promosi produk, promosi brand itu kan pasti banyak banget keluar tren-tren. Nah, menurut Mas Ridwan sendiri nih, dari kasus konten kreator sekarang yang dia itu rajin bikin konten, tapi gak pernah FYP, sehingga menjadikan orang-orang itu kayak seorang konten kreator ini kayak Capek udah ya? frustasi, Ya. udah nggak mau lagi ngonten gitu. Ya. Nah, kira-kira biasanya apa yang menjadi penyebab utamanya? Oke. Solusi pertama, entah itu ownernya, foundernya, ataupun timnya, suruh ikutan kelasnya Unlock Biz. Oke. Promosi dulu dong. Ikut kelas. So, supaya apa? Supaya apa? Jadi gini, sama yang tadi saya ceritakan sebelumnya. Harusnya setiap owner itu memahami hal itu, sehingga ketika nanti create tim ya, yang dipantau, yang dilihat itu dari segi komunikasi dan pesan dulu. Pesannya udah bener belum nih? Terus kita itu udah punya, pasti kan punya banyak value ya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah brand gitu ya. Tersampaikan dengan benar dan clear belum nih? Jangan ngejar FYP dulu, apalagi banyak kasus itu create tim baru sebulan udah dikejar-kejar. Iya. Mana nih penjualan, mana nih omset. Pakai agensi juga sama, padahal yang harus dibenahin itu banyak. Benahin katalog dulu, ya tadi benahin pesannya dulu dengan sudah benar belum, dan lain-lain. Artinya kalau di saya itu ada 4 stage ya. Kalau stage 1 itu ya tadi menyampaikan pesan dengan benar, nomor 2 baru ngejar FYP, 3, 4 nanti kita bahas di workshop lah ya. Oke, Ya. siap. Untuk tolonglah itu yang di belakang. Untuk konten sendiri nih, lebih baik kita memajukan kualitasnya dulu atau kuantitasnya dulu, atau ada keseimbangan antara kedua hal tersebut? Kan cukup banyak ya expertise sosial media di Indonesia, dan kebetulan beberapa dari mereka tuh nyampein sesuatu yang disampaikan oleh Mas Adam. Tahu Mas Adam nggak? Nggak. Mas Adam Mosseri, CEO-nya Instagram. Oh, nah, orang Karanganyar itu. Tangga saya kebetulan, Mas. Kurang ya. Nanti saya coba lagi joknya. Iya. Nah, ada Mosseri waktu itu nyampein gini, baiknya itu kalian membuat konten itu yang benar-benar berkualitas, ya. Tapi buntutnya panjang tuh. Itu kayak kasus-kasus di agama sama tuh, potong hadis tek gitu padahal aslinya buntutnya panjang, terlalu berisiko ya. Tapi jurang nggak apa-apa. Mereka menyampaikan cuman dipotong. Bagusnya daripada kalian posting setiap hari tapi nggak berkualitas atau nggak terlalu bagus, mending sekali seminggu tapi yang benar-benar bagus gitu. Mereka menyampaikan itu. Terus langsung saya berpikir gini, nah itu kalau yang dengar, kalau yang belajar masih para pemula, gimana? Mereka bikin konten yang bener-bener bagus baru diposting, bisa setahun nggak diposting, jelek nih, nggak jadi diposting, jelek nih, nggak jadi diposting. Nah, banyak dari kita gini, mayoritas dari kita, entah yang personal, entah itu brand, itu yang masih belajar atau udah expert, yang masih belajar kan, iya, mayoritas. Nah, kita harus melihat itu. Makanya kalau saya bilang mending kita melihat level kita. Kalau level kita itu masih belajar, ya udah posting tiap hari supaya apa? Kita bisa belajarnya cepat. Oh, yang kemarin itu nggak rame karena apa nih? Dianalisa. Oh, ternyata hooknya kurang bagus, copywritingnya kurang bagus, kurang menarik. Materinya kenapa nih? Oh, materinya kurang relate. Atau materinya terlalu biasa, terlalu general. Ngambilnya dari Google atau Chat GPT dengan mentah gitu, atau pokoknya yang biasa banget, atau mungkin CTA-nya kurang gimana, jam postingnya kurang bagaimana. Itu kan semakin kita sering posting makin cepat belajarnya, daripada yang seminggu sekali sama yang posting setiap hari sekali. Dalam 1 bulan pasti makin growth-nya kan makin kelihatan tuh ya. Kira-kira seperti itu kalau quality versus quantity ya.
Jadi intinya nggak boleh gampang frustasi gitu aja ya. Yo ya dong, Karena kerja kebanyakan Gen Z sekarang kan kemudian. ya musnahkan gengsi ya kan. Janganlah. Gen Z gak ada itu gak bisa ini dunia, Mas. Besok bikin milenial versus Gen Z. Nah, kalau ngomongin Ampun Gen Z, I love you guys. di sini kebanyakan Gen Z kebetulan. Oke, kalau ngomongin masalah tren sosial media nih, itu kan bakal terus berubah. Apalagi 2025 nanti kan tren-tren banyak yang keluar lagi, Ya. terkhusus di inilah marketing tuh ya. Kira-kira menurut Mas Ridwan sendiri, kapan sih waktu yang tepat buat kita ikut tren? Dan kapan waktu kita tuh harus skip buat tren tersebut biar identitas kita tuh muncul gitu? Karena banyak kan sekarang brand-brand yang bikin konten tapi nggak sesuai identitasnya. Kayak yang penting konten itu viral aja gitu. Belajar dari salah satu klien lagi ya salah satu klien lagi yang barusan banget kemarin saya visit ke sana. Bagaimana kita itu benar-benar membutuhkan teman-teman Gen Z. Ya tadi habis saya turunkan, nanti ini saya naikkan ya. Benar-benar gimana kita tuh butuh teman-teman, karena kreativitas mereka itu susah sekali ditandingi oleh teman-teman generasi yang lain, terutama di dunia sosial media, karena seringnya mereka nyemplung di situ, itu akhirnya dari tren, dari semuanya. Kemarin banyak sekali ide-ide yang menurut kami itu udah bagus, tapi ketika saya lihat di konten-kontennya jadi kurang menarik. Nah, nantinya kolaborasi atau kombinasi antara teman-teman yang memahami bisnis, ya, memahami value, sama teman-teman yang Gen Z yang mereka kreatif, itu harus di blend tuh, supaya apa? Pesan dan value yang bagus dari sebuah brand itu dibikin semenarik mungkin, sekreatif mungkin menjadi sebuah konten. Nah, itu insya Allah akan menjadi konten yang amat sangat bagus. Jadi misalnya FYP, bukan sembarangan FYP yang nggak berdampak apa-apa. Kita bisa kok bikin konten FYP, konten yang benar-benar kontroversial, konten yang nggak bertanggung jawab, akhirnya FYP jutaan tuh. Ada tuh yang dulu terkenal, selebritis ya, bukan artis, selebritis, terkenal, terus sekarang nggak tahu gimana keadaannya, memaksakan diri tiap hari ngonten yang konyol, bener-bener konyol, ribuan komen, dan isinya hujatan semuanya, 80% lebih. Maksud saya, apakah sebuah brand pengen FYP yang seperti itu? Pastinya enggak dong. Makanya kalau kita bicara organik, pengen ngebangun brand-brand dengan baik, ya satu ya itu tadi harus ketata dulu ya, marketing dan brandingnya, pesan-pesan tersampaikan dengan baik lah, baru deh mikirin gimana caranya FYP gitu. Oke. Mas Ridwan sendiri kan udah sering banget nih menanggapi klien atau menangani klien-klien yang buat growth akun itu jadi lebih sukses lah. Bisa kita bilang lebih sukses atau lebih berjaya lagi. Nah, aku lihat ini ada satu brand yang udah sampai 6 juta viewers tuh, Mas. 26 juta. Oh, 26 juta, Iya, sorry. bedanya 21 juta tuh. Oke, 26 juta. Gimana nih cerita dari 26 juta viewers sendiri? Karena kan biasanya brand-brand kayak gitu mentok banget di 1 juta lah. Iya. Itu 26 juta itu kan termasuk gede ya. Iya, iya. Menurut saya juga kayak, wah, dari brand ini doang 26 juta itu udah gede banget. Iya. Nah, kira-kira ada ceritanya nggak ya, Mas? Ya. Apa namanya? FYP 1 juta, 2 juta saya pernah dapat ya secara personal gitu. Tapi yang 26 juta saya bilang ini gila, saya sendiri juga kaget. Artinya memang menurut saya gini, itu kan ABS ya, tim perusahaan namanya ABS ya, Ari Bening Studio ya. Timnya ABS itu menurutku memang udah bagus, udah bagus, udah matang, udah kreatif gitu. Cuman waktu itu saya datang itu kayak, ini puzzle mana nih yang masih bolong nih? Saya masuk di situ. Oh, kita mainin angle yuk. Angle-nya kayaknya kurang pas di sini deh. Makanya kenapa ini misalnya FYP pun belum gede-gede amat gitu. Coba mainin angle ini. Terus ini trennya kayaknya pakai short slide content deh. Waktu kan awal-awal 2024 itu masih lagi ngetren short slide content. Yuk, kita mainin short slide yuk. Terus kemudian kita masukkan strategi kontroversial deh, dimana kita bukan choosing side tapi
supaya nanti mereka yang berdebat sendiri gitu di kolom komen, tapi hal yang positif ya, bukan hal yang negatif ya, bukan kayak politik, bukan kayak betul. bukan kayak rasis gitu. Kita masukkan strategi-strategi seperti itu, akhirnya itu juga nggak pertama kali langsung Growth. boom, beberapa kali nyoba, akhirnya dikabarin, Mas kita awalnya berapa juta ya, sekitar 3 juta, terus nggak nyampe sehari langsung 4, 5, cepet banget, tahu-tahu udah saya datang itu di posisi 20-an 1 juta lah, kita langsung discuss, kita meeting, kita happy dan ternyata berlanjut sampai di 20 juta. Itu ada beberapa prestasi lain tuh, musiknya, trending musiknya nomor 1 atau gimana saya lupa. Terus yang keren ini ya, namanya brand berkompetisi ya, banyak kompetitor ya, kompetitor nembak ngopi plek ketiplek gitu. FYP juga dapat 5 juta views. Itu pada tinggal ngopi doang tanpa ide ya. Iya. Emang ada untungnya sebenarnya. Jadi kita harus plek-ketiplek atau harus merombak lagi. Iya. Oke, kalau dari Mas Ridwan sendiri, kira-kira bisa panggil orangnya nggak Mas? Bisa dong. Bisa dong. Dibawa ke sini. Bawa. Oke, dibawa ke sini. Biar gitu, cerita sendiri dia. Oke, biar cerita sendiri. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita panggil langsung aja. Karena saya nggak tahu kan siapa kliennya. Mungkin Mas Ridwan aja yang manggil. Yanti. Neha masuk Neha. Kita cerita Neha. Lesehan aja gimana Kak? Oh ya, di sini. Nggak bisa ya? Nah ini kursinya cuma 2 loh. Oke, sebentar. Luar biasa. Bosnya juga. Luar biasa. Kalau dia lagi ini, dia langsung Yanto. Oh, Yanto Tuying. Oke, silakan. Mikrofon. Ada mikrofon. Nah. Pakai dulu. Cek dulu. Cek. Oke. Aku belum kenal ya. Ini kebetulan kliennya Mas Ridwan. Karena aku belum kenal, jadi kalau nggak kenal kan maka nggak apa nih. Nah, maka nggak tahu. Saya pulang dulu. Jangan. Oke, mungkin bisa kenalin dulu nih, karena aku nggak kenal. Kamu nggak terkenal loh, jadi cobalah kenalan. hostnya. Masya tolong ya. Iya. Oke, kenalin, nama aku Neha. Aku salah satu tim konten kreatornya dari yang diceritain sama Mas Ridwan, yaitu ABS Air Burning Studio. Panggilannya Neha. Iya. Aku manggilnya apa? Kakak. Mbak. Neha aja. Oh, Neha aja. Oke. Kita kayaknya sepantaran gak sih? Iya, yang gak sepantaran yang kita masih muda, bro. Beda generasi udah. Gen Z geng. Gen Z guys. Oke. Mental terkendali. Kita tanya sama Neha nih yang udah pernah bikin konten dari Mas Ridwan juga kan, sampai tembus 26 juta viewers itu. Karena aku kaget awalnya. Wih, brand kayak gini doang bisa dapat 26 juta. Doang nih. Bilangin autornya gak sih? Ya karena bisa dapat 26 juta itu wah, aku emes sebenarnya sih sama yang bikin strategisnya, bukan kamunya, sorry. Oke, Neha, gimana sih perasaan Neha itu waktu bikin konten itu bisa meledak sampai 26 juta viewers itu gitu? Biasa aja sih. Oh, Enggak. Ya seneng lah ya. Senengnya tuh HP tuh ya, itu notifnya Oke. Kalau udah gitu doang, cuma seneng gitu. Iya, soalnya udah biasa sih, udah biasa. Emang iya? Biasa kita. Nah, ini podcastnya udah ada namanya belum sih? Belum, nggak ada ya. Songong pot atau apa sih? Songong. Oke, kalau dilihat-lihat dari pengalamannya Neha ya, seberapa besar dampak FYP buat brand tersebut? Mungkin sebelumnya kan kayak followersnya kecil, tiba-tiba dari 26 juta itu
nambah berapa gitu kan gitu. Coba. Oh, dari satu konten FYP itu yang 26 juta itu bisa nambah followers. Ini brandnya kita pakai brand ST Sultan ya waktu itu. Itu bisa nambah followers 5.000. 5.000 dalam satu konten FYP. FYP itu bisa ngasilin 5.000 followers. satu brand es teh itu ya. Tepuk tangan untuk Ridwan Virgantara. Oke. Kalau nggak ada dia, tidak mungkin 26 juta. Bisa 36 juta. Maksudnya gitu. Oke. Neha ini ternyata termasuk yang berpengalaman di dunia konten kreator ya? Enggak sih. 20 tahun. Oh. Sudah berkecimpung 20 tahun. Kasiannya. Jadi baru lain langsung konten. Oke. Aku mau tanya-tanya, mungkin nggak banyak ya Neha, karena aku lihat kamu juga kurang menarik sebenarnya. Betul. Oke, dari pengalaman Neha sendiri ya, dari konten-konten yang FYP itu, dari konten-konten yang FYP itu, apa sih langkah awal yang menurut Neha sendiri paling penting dilakukan supaya hasilnya tuh maksimal? Jadi kita nggak modal viral doang nih, tapi orang-orang juga tahu kalau kita tuh hidup di sini gitu. Pokoknya setelah kita ada notif tuh ini kayaknya FYP deh, soalnya 1 juta 2 juta pokoknya tiap hari nambah terus tuh kan. Nah itu kita yang pertama langkah yang kita lakuin tuh balas komentar dulu. Oke. Balas komentar dulu, tapi diiringi juga kita tiap hari harus bikin konten terus. Oke. Karena itu kan lagi naik-naiknya tuh. Jadi video-video lain yang kita posting itu ikut naik. Jadi kita setelah itu bikin video terus biar ikut FYP semua. Itu ada lah tuh 10-an konten setelah itu FYP, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dampak dari itu. Terus setelah kita balesin komentar-komentar, kita balesin DM, terus kita dapet lead banyak banget. Di situ ada ratusan lead dari komentar-komentar itu. Kita DM-in satu persatu yang nanyain produk, nanyain brand kayak gitu. Oke. Buat Mas Ridwan sendiri bangga gak Mas? 300 leads dengan produk yang harganya 10 sampai 20-an Sampai juta. 20-an juta. Bukan jenis bisnis yang Tangan dong ya. tangan buat Yanti. Oke, Mas Ridwan sendiri bangga? Saya mau bilang biasa udah dipakai sama dia. Yang lain. Bangga dong, bangga. Oh, bangga. Bangga luar biasa. Pastinya orang-orang di sekitar juga bangga ya Neha ya? Soalnya tuh lead organik bro. Wah, keren. 300 lead organik tanpa iklan, tanpa ngeluarin uang. Gila, keren guys, gokil. Nah, menurut Neha sendiri nih, apa? Tolong dong. Nah, menurut Neha sendiri nih, rahasia atau bumbu-bumbu yang di belakang situ tuh apa sih? Kok bisa sampai 26 juta itu? Ada bumbu rahasianya nggak? Hoki sih ya. Jalur hoki. Ya, karena dibantu sama Mas Ridwan. juga. Itu kita dirapihin lah strategi-strateginya. Oh, kalau mau FYP kita pakai konten kontroversial, kita pakai yang singkat-singkat aja videonya. Mungkin sebelum-sebelumnya kita pakai yang durasinya panjang. Pokoknya diarahin lah sama Mas Ridwan Virgantara. Oh, harus ada yang kontroversial. Bagusnya sih, karena kan tapi kontroversial di sini nggak yang mengundang full hujatan ya. Oke. Kontroversial tapi benar. Oh. Jadi pas itu tuh kita lagi bahas tentang karena ini brandnya es teh. Apalagi penjual es teh di Indonesia kan banyak banget nih. Pol. Nah itu relate gitu. Kita lagi bahas keuangan es teh, kita lagi bahas penjualan es teh. Itu banyak banget para penjual es teh, para konsumen es teh itu semua pada komen di situ. Relate gitu. Yang kedua kuncinya relate. Oke. Saya nambahin dikit. Ya. Ini versi serius ya teman-teman ya. Jadi tolong nggak ada yang ketawa sama sekali di sini ya. Malah ketawa. Serius. Jadi di otak kita otak manusia itu ada 3 jenis. Ada lizard brain, ada mammal brain, sama neurocortex ya, human brain gitu ya. Kenyataannya terutama di Indonesia ya, di negara kita tercinta ini behavior orang-orangnya itu suka banget yang namanya dengan lizard dan mammal brain, yaitu tentang gosip, tentang cerita, tentang sesuatu yang instan. Itulah kenapa ketika kita bikin konten 100 juta pertama di umur 18 tahun, 1 miliar pertama di umur 19 tahun,
ikutin saya nanti akan dapat 26 miliar dan lain-lain, itu cepat banget. Terus drama gosip itu akan cepat banget, orang tertarik gitu. Tapi ketika kita berbicara mengenai human brain yang dia tentang edukasi, tentang sesuatu yang bikin kita growth itu kan tersiksa ya. Makanya nggak semua orang bisa growth dengan baik. Kebanyakan ya lebih senang scroll yang too much gitu. Nah, waktu itu yang strategi yang kita gunakan salah satu di ST Sultan waktu yang dapat 26 juta itu, kita menggunakan salah satu strategi dari Mamal atau Lizard Brain, yaitu tentang uang. Ya, kita kan konten tentang uang, tentang angka, omset. Bayangin, dan itu kita bicara proyeksi. Bayangin kalau segini cup segini ribu, kalau sehari dapat segini cup dapat berapa ribu, berarti sebulan dapat segini, profitnya segini. Dan itu seriously bukan bohongan, memang benar-benar terjadi di klien-kliennya ST Sultan. Nah, kita bikin kontroversialnya di situ karena yang jualan ST itu ribuan banyak, dan saya yakin nggak semua yang jual juga bisa achieve dengan angka segitu. Itulah akan terjadi perdebatan. Enggak, aku udah jualan gini, udah nyoba gini. Ya, yang jawab bukan saya, waktu itu kan pantau juga. Yang jawab bukan teman-teman ST Sultan. Oh, iya kok bukan, tapi justru orang-orang yang achieve. Bisa kok kami jualan gini, dan enggak semuanya kliennya ST Sultan loh. Nggak harus gitu maksudnya. Iya, betul. Itu justru mereka akan itu strategi kontroversi yang waktu itu kita pakai kayak gitu. Okay. Nah, berarti ada juga lewat kolom komentar itu selalu ada yang balas baik dari orang-orang luar maupun admin sendiri ya. Tapi dari situ sendiri kontroversialnya menurut Neha sendiri atau Mas Ridwan bermanfaat nggak? Nih silakan. Sangat bermanfaat sih kalau menurut aku. Kalau untuk brand ya, itu sangat bermanfaat. Maksudnya nggak yang kayak jatuhin brand itu sendiri gitu. Betul. Karena itu kan ya terbukti ada yang komen bener gitu. Faktanya ada yang bisa achieve segitu. Oke. Nah, buat yang baru mulai nih ya, buat yang mau mulai usaha, kira-kira seberapa realistis sih buat konten FYP itu buat satu brand tersebut gitu? Dan kira-kira bisa nggak semua brand itu capai target itu gitu? Tergantung tujuan brandnya ya kalau menurut aku. Kalau untuk ngejar FYP, kalau pokoknya pengen konten FYP, itu insya Allah gampang. Tapi tergantung tujuan brand itu sendiri. Kadang kan nggak semua konten yang gampang FYP itu cocok sama keadaan brandnya. Mungkin brandnya belum siap, atau mungkin nanti kontennya itu nggak relate sama brandnya tersebut. Jadi kadang ya udah FYP aja, nggak ada dampaknya gitu. Jadi harus di-relatein juga sih sama brandnya. Tergantung tujuan brand tersebut. Kalau menurut aku, kalau menurut Mas Rita, kan jadi hostnya. Second host, saya third host. Jadi semuanya host. Ketawa karir. Kalau di aku gini, nanti kalau untuk teman-teman brand yang masih belajar, masih struggle untuk urusan konten, monggo gunakan konten-konten yang memang sekiranya mudah untuk FYP. Contoh bikin konten-konten meme ya, konten meme, terus main POV, ngambil yang konten yang viral, terus disangkut pautin sama brand kita, main POV, itu kan lebih mudah dapat views gede daripada yang edukasi informasi seperti itu. Nah, konten-konten seperti itu nantinya kalau dapat FYP itu memberikan belief. Oh, kita bisa nih FYP, walaupun memang belum yang FYP seperti ST Sultan, tapi mulai ada beliefnya. Insya Allah kalau udah pernah ada belief seperti itu, besok lagi mau bikin yang FYP lagi itu akan lebih mudah, karena otaknya sudah percaya bahwa mereka bisa bikin FYP, dan itu penting untuk dilakukan. Yang penting apa? Sekali lagi nggak keluar dari value-nya sebuah brand. Misalnya dia brand muslim nih, yang di situ nggak boleh aurat terbuka atau sesuatu yang maksiat atau apa, atau melanggar syariat, ya jangan yang nggak berjilbab, jangan yang saru tuh bahasa Indonesianya, ya kayak gitulah, yang nggak keluar dari jalur atau value-nya sebuah brand. Oke. Kita beri tepuk tangan dulu buat Mas Ridwan sama Neha. Kurang keras.
Oke, ternyata semenakjubkan itu ya dari kliennya Mas Ridwan yang ya terlihat biasa aja tapi kayak oh ternyata dalamnya keren banget nih. Judging ya. Oke, aku sekarang mau tanya sama Mas Ridwan lagi nih. Dari pengalaman Mas Ridwan sendiri nih, kira-kira konten apa sih yang paling gampang FYP dan targetnya itu kalau targetnya itu buat apa ya, jualan atau buat branding suatu produk atau jasa gitu lah. Ya, kalau kita bicara konten jualan, konten produk, itu yang saya lihat bisa sampai jualan tapi FYP itu brand-brand gede yang super kreatif gila. Yang terakhir saya dapat konten itu ini pengkilat mobil apa tuh bahasa Indonesia tahu ya, yang ternyata dia di shotnya tuh dari kap mobilnya gitu, saking clearnya si mobil itu. Tapi kan apakah setiap hari kita bisa berpikir sekreatif itu? Kayaknya enggak tiap hari deh gitu, apalagi teman-teman masih UMKM gitu, masih banyak fokus ke sesuatu yang lain juga kan. Nah, kalau konten yang potensi FYP dan nantinya berimbas berdampak baik pada brand itu menurutku di edukasi, konten edukasi. Contoh, Mas Adabi jualan baju ya, jualan baju atau fashion cowok gitu. Terus konten-konten apa yang nanti sekiranya bisa dikontenin? Apakah baju terus, apakah produknya terus? Kan enggak juga. Nah, sekiranya nanti konten yang bisa ditampilin setiap hari itu adalah tips ya. Contoh, ini kalau saya gendut, itu bagusnya nih Mas Abi kan gendut nih. Kita balas dulu nih ha. Real. Enggak. Jadi misalnya gini, kalau kamu punya badan gemuk, jangan pakai kaos warna putih kayak saya ini salah nih. Ya, nanti benerin bagusnya gimana gitu. Terus jangan pakai baju yang apa, lorek-lorek itu apa, garis-garis. Bagusnya pakai yang kaos polos hitam, bagusnya pakai yang terus jangan pakai yang slim fit, bagusnya yang gini. Atau kamu badannya kamu terlalu kecil, bagusnya pakai baju yang mana. Nah, tips-tips seperti itu disampaikan, tapi kalian harus benar-benar terpersepsikan sebagai expert. Jangan seseorang yang biasa dan nggak tahu apa-apa atau berbicara. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus menampilkan diri, menstatuskan diri bahwa kalian adalah expert, dan mau nggak mau memang harus banyak belajar dulu, harus banyak input dulu tentang fashion, tentang baju, tentang segala macam. Terus nanti konten-konten seperti itu tuh apa namanya, shoot itu apa kita biasanya shoot untuk Jumatan, untuk bepergian, itu apa namanya di bahasa konten saya lupa lagi. OTD Jumatan, OTD nongkrong. Ini tolong dibedain, OTD ketemu dosen, ketemu klien, jangan pakai sepatu gini. Nah, tips-tips yang walaupun nggak langsung berhubungan dengan yang dijual atau produknya, tapi itu sangat bermanfaat dan itu masih satu niche dengan brandnya gitu. Jadi itu insya Allah akan berpotensi FYP karena banyak yang butuh, banyak yang suka gitu. Berarti itu emang harus kreatif lagi ya, lebih kreatif dan kalau saya bilang riset ya, riset kira-kira karena saya jualan brand fashion muslim, bukan muslim, brand fashion cowok misalnya gitu. Berarti mau nggak mau saya riset tuh ke banyak cowok, terus cowoknya umur berapa nih? Oh ternyata anak muda yang dijual. Ya udah dari umur 18 ke 35 misalnya. Orang cowok-cowok itu sukanya yang bagaimana, terus mereka butuhnya yang bagaimana, mereka kebanyakan salah berpakaiannya yang bagaimana, itu benar-benar di riset sedalam mungkin. Nah itu dikontenin gitu. Nah ketika kita mau bikin konten nih Mas, tapi nggak bisa FYP, walaupun kita udah riset sebagai macam itu, tapi gimana nih kira-kira kalau penghasilannya tuh tetap masuk? Gitu kira-kira caranya gimana Mas? Pokoknya kayak kita bikin konten gak menarik atau kita bikin konten menarik tapi gak FYP walaupun kita udah melakukan riset konten sana sini tapi emang gak bisa FYP, susah banget buat FYP. Nah kira-kira biar penghasilannya tetap masuk tuh gimana? Yang harus dibedain, kita konten itu kan nggak total seluruhnya untuk marketing, untuk selling ya. Kita bisa untuk branding, kita bisa untuk menyampaikan value, dan menurutku lebih ke situ kita konten itu. Kalau mau jualan
ya gunain platform dan cara yang lain juga, yang endorse, yang iklan, ya kalau di jualan di marketplace juga, dan banyak hal lagi, nge-live apalagi banyak itu marketing. Sedangkan di konten, kalau berpikirnya bisa mendapatkan banyak dari situ secara instan, kayaknya Susah. jangan deh, bukan susah tapi jangan. berharap. Jangan terlalu berharap gitu. Konten itu bukan untuk langsung ke situ, bukan. Jadi untuk nanti langkah-langkah marketingnya, lakukan sesuatu yang lain. Dan dulu pernah bilang gini, Mas, kayaknya kok kamu kontra banget dengan iklan gitu loh. Bukan, walaupun saya kemana-mana bicara organik, saya bilang nanti kalau pada waktu yang tepat kalian wajib ngiklan gitu, jangan cuma organik doang, karena organik tok ini prosesnya lama kan. Betul. Jadi kalau memang nanti misalnya belajar organik 3 bulan udah cukup mahir nih, dibikin kontennya, bikin copywritingnya, bikin storytelling dan semuanya mahir, terus udah paham iklan juga, silakan mainkan iklan, entah itu Meta, entah itu marketplace maupun Google Ads dan lain-lain, silakan gunakan itu, endorse, pakai brand ambassador. Harus kalau mau scale up yang kenceng ya. Kalau main organik doang nggak terlalu ngobrol tentang penjualan gitu loh, maksudnya gitu. Oke. Mungkin ada trik sederhana lah dari Mas Ridwan biar kreator-kreator pemula itu punya peluang besar buat FYP gitu. Ada kira-kira trik sederhana aja, Mas? Oke. Kalau dari saya pastinya sebagai konsultan itu lebih akan membahas dari sisi fundamental ya. Contoh ya tadi, nomor satu itu memahami brandnya dulu. Brand sendiri dulu harus dipahami sebaik mungkin. Value-nya, benefit-nya, UVP-nya, strength-nya, dan semuanya dipahami. Nomor dua, memahami audiensnya. Ya, memahami audiensnya, di riset sedalam mungkin audiensnya, sampai ibaratnya dia kalau keluar tuh kemana, dia belanja tuh belanja apa aja, apa yang dia scroll setiap hari, siapa yang dia ikutin di sosial medianya, apa yang dia suka dan segala macam. Yang ketiga ya mau nggak mau, karena kita bisnis itu berkompetisi, ya kita melajarin kompetitor, strength-nya dia apa, weakness-nya dia, kelemahannya dia apa, dipelajarin sebaik mungkin, dibuat tabel sehingga nanti konten pilar itu nggak keluar dari situ. Nah, kalau untuk biar nambahin nanti supaya viral, supaya menarik, ya paling belajar sosial media lebih jauh lagi tentang konten ya, belajar hooknya, belajar materinya, CTA-nya itu kira-kira harus bagaimana, ditaruhnya di mana. Terus ini lagi, secara fundamental ya, yang saya tadi sempat sudah ceritakan, belajar behavior manusia itu benar-benar akan merubah semuanya. Yang dulu saya pernah cerita ya, Neha ya, CTA ke 90% orang itu ditaruh di belakang. Padahal nyatanya orang-orang zaman sekarang jarang banget nonton sampai akhir. Itu kalau CTA ditaruh di belakang nggak kebaca. Mending CTA berarti ditaruh di awal. Kalau anatomi manusia ya kira-kira di leher, atau kalau enggak di badan, kira-kira seperti itu, bukan langsung di jempol kaki gitu kan. Nah, gambarnya seperti itu. Tapi kalau untuk yang lebih detail, silakan ke Neha. Yang susah-susah taruh Neha lah. Ini lebih tahu ya. Iya, dia luar biasa. Oke, ini bahasan kita kayaknya udah berakhir nih. Tanya dulu dong. Oh, kamu mau ditanya apa, Kak? Oh, udah ya udah. Oke, Tadi yang detailnya, hooknya harus bagaimana Oke. gitu kan, jago dia sama saya. kita kayaknya harus belajar sama Neha ini deh. Kira-kira Alah beres. Enggak, sekarang saya udah emes banget kok sama kamu. Kebetulan emang dari tadi enggak sebenarnya. Cuma habis Mas Ridwan ngomong kayak gitu kayak wah, gila sih. Gokil. Biasa. Tenang. Ini keren banget. Coba deh dari Neha, kira-kira dari konten yang menurut Neha, oh ini bisa nih ada peluang besar buat FYP itu gimana? Kalau aku setuju sama Mas Ridwan tadi sih, yang hook itu loh, posisi hooknya itu kalau bisa, misal kita bikin konten misal 30 detik, nggak hanya satu hook doang, jadi tiap detik, misal 1 detik pertama, habis itu ke 5 detik, habis itu ke 10 detik itu harus diselipin hook-hook yang menarik biar orang tuh nonton sampai akhir. Karena kan FYP itu biasanya kan dinilai, oh ini ditonton sampai akhir, bahkan bolak-balik nontonnya gitu. Sama yang kedua itu ngundang komen.
Karena kalau di sosial media itu ya yang aku pelajari itu komentar itu poinnya paling tinggi. Jadi Instagram, TikTok itu kalau ada orang komen di konten kita itu dinaikin sama dia. Oh ini menarik nih sampai orang komen gitu. Oke. Itu sih. Aku baru tahu jujur. Aku baru tahu nih tips yang ini. Karena sebelumnya aku nggak ada apa ya, bumbu-bumbu rahasia tersebut ya. Ini baru tahu bumbu-bumbu rahasia ini nih. Nah, Jangan lupa micinnya. oke, siap. Oke, jadi ini menurutku bermanfaat banget. Tapi buat para penonton semua nih, kira-kira kalau mau lebih tahu detailnya, kira-kira ada nih suatu kelas atau webinar dari Unlock Biz ini yang nantinya kedepannya bakal diterangin lebih rinci dan lebih jelas hingga kalian bisa dapetin peluang-peluang menarik lainnya di dalam Unlock Biz ini. Nah, kita udah belajar dari salah satu klien Mas Ridwan yang udah bisa tembus sampai 26 juta ya. Mungkin ini ceritanya bener-bener menarik. Tapi ada gak sih cerita menarik lainnya dari klien Mas Ridwan yang lain? Pasti kan banyak dong cerita-cerita menarik dari setiap klien Mas Ridwan. Nah, Oke. Ada beberapa klien yang alhamdulillah aku dapat cerita menarik gitu ya. Kita achieve something yang menurutku itu satu bentuk kerjasama yang sangat baik dari aku dan tim gitu ya. Salah satunya nemuin positioning. Jadi setiap brand kan ada beberapa brand yang jualannya produknya itu banyak gitu. Nah, kalau setiap brand kalau setiap produk itu digali, itu effortnya kan panjang banget. Tapi kalau enggak, biasanya justru ya dia masuk tapi cuman kulit-kulit gitu. Nah, kalau kayak gitu biasanya nanti kalau bikin konten yang nggak kemana-mana. Makanya waktu itu langsung kita brainstorm, kita coba discuss ya. Di rumah juga saya habis riset kira-kira yang bagus yang mana nih dari banyak produk yang dia jual kan. Kita bicara ini brand legal kan. Ada jualan legal tentang PT, tentang CV, tentang tanah, tentang apa lagi dan akhirnya saya yang tertarik itu di merek. Karena menurut saya gini, kita bicara sosial media, kita bicara relate nyari yang sebanyak mungkin kan gitu nih ya. Yang segede mungkin, kayak kita bicara bisnis itu nyari yang size marketnya yang gede itu sama yang relate. Nah, akhirnya ketemu deh merek itu. Kata kuncinya, keywordnya adalah merek. Dan saya riset waktu itu, semoga saya nggak salah, di Indonesia ini brand yang jualan pelayanan legal itu yang ngebahas secara detail atau mempositioningkan diri sebagai yang membahas merek itu belum ada gitu. Nah, langsung saya berikan saran ke mereka, diterima di ACC sama ownernya juga. Semenjak itu kita fokus ngebahas merek dan saya minta untuk timnya semua benar-benar ngedalemin tentang merek. Itu nggak nyampe seminggu, ya seminggu 2 minggu lah. Alhamdulillah dapat konten yang FYP, boom gitu. Nah, indikatornya menurut saya bukan di FYP-nya aja, tapi satu, akhirnya menemukan sesuatu yang bisa menjadi senjata utama. Kayak di beberapa resto contoh ya. Resto dia punya banyak menu tuh, ada soto, ada ini, ada banyak. Tapi kalau nggak punya satu senjata, satu produk yang diunggulkan, berat dia untuk naik. Ada satu resto di Solo itu gara-gara kroketnya tok itu, tahu ya? Iya. Brandnya naik tuh. Jadi kita ke sana pengennya beli kroket, tapi ya ujung-ujungnya kan beli yang lain juga ya, beli nasinya, beli apa. Nah, harapannya nanti brand bisa seperti itu. Kalau itu untuk yang legal ya. Kalau yang ini boleh nambah nggak nih? Boleh. Boleh ya. Bayar berapa nanti? Nah, cas nanti. Joknya bawa bapak banget. Enak mulu. Nah, yang kedua itu sama. Waktu itu kalau ini bicara angle, yang tadi bicara positioning, kita sekarang yang ini kita bicara angle. Kita diminta untuk nge-branding di sosial media obat untuk luka diabetes. Pakainya Instagram. Orang-orang penderita luka diabetes umurnya kira-kira berapa? Kebetulan 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas, 45 ke atas, 50 tahun ke atas.
Ya, ibu-ibu juga dong, Iya, bapak-bapak juga dong. Cuman artinya umur-umur segitu udah nggak ketemu dengan Instagram, Instagram, atau jarang betul. sekali umur segitu yang main Instagram. Nah, gimana cara ketemunya? Itu kan yang seminggu bikin puyeng gitu kan. Gimana nih orang umurnya segitu sedangkan Instagram jauh di bawahnya gitu. Apalagi TikTok, apalagi sesuatu yang jauh lebih muda lagi. Makanya kita langsung berpikir kita mainin angle nih, kayak kayak kamu mau jualan popok, nggak mungkin dong kita nawarin bayinya, nggak mudeng gitu kan. Yang kita tawarin adalah ibunya. Nah, di situ kita sama konten POV-nya, perspektifnya, angle-nya kita sasar ke anaknya, ke adiknya, kayak yang lebih lebih muda gitu ya. Istilahnya kayak secara komunikasi, kalau bapakmu, kalau ayahmu, kalau ibumu, kakekmu, nenekmu luka seperti ini, gini. Jadi perspektifnya, angle-nya yang kita mainkan, kita sasar itu adalah ke anaknya. Nah, itu sehingga akhirnya ketemu sebuah pola gitu. Itu yang biasanya, ini saya bukan ngobrolin yang jelek ya. Yang biasanya teman-teman Gen Z ini yang butuh didampinginya yang ke arah-arah situ. Karena kalau di situ udah ketemu, biasanya bahkan kreativitas itu udah kalian mau bikin apa silahkan, kalian lebih jago, kalian lebih kreatif dari saya. Tren yang hari ini apa saya bisa jadi belum tahu. Teman-teman ABS pernah tuh saya waktu visit gitu, mereka lagi prepare mau taping, mau syuting gitu, ini anak-anak ngapain gitu, terus kalian ngapain, pakai pakai jaket apa hijau, pakai helm ngapain? Masa belum tahu yang tren ini? Enggak, belum tahu saya bilang. Terus mereka syuting ini selisih 2-3 hari saya baru tahu. Oh, alah ini tuh yang anak-anak kerjakan gitu. Oke. Nah, makanya belum tentu saya ngejar tren secepat itu daripada teman-teman Gen Z gitu. Tapi ya itu tadi ada angle-angle yang sangat sulit untuk dibedah, untuk ditemukan. Nah, tugas saya adalah membantu hal-hal yang seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Adabi. Oke, itu mungkin dari Mas Ridwan ya. Sekarang aku tanya dari Nehani. Menurut Nehani gimana? Nah, kalau dari aku sendiri yang nyambung dari Mas Ridwan tadi, kan banyak brand terus fokus ke satu nih. Nah, di ABS tuh juga nerapin kayak gitu. Di ABS tuh ada 10 brand lebih lah. Nah, kita dari pas belajar sama Mas Ridwan itu diminta buat kita mau fokus kemana nih, konten kita mau kita fokusin ke brand yang mana. Terus akhirnya kita memilih ST Sultan sama Wam Odeng itu. Nah, tapi brand-brand lain gak ditinggalin, tinggal mirroring aja. Betul. Dan alhamdulillahnya ya gak jauh beda kok peningkatannya. Duplicate formulanya ya. Duplicate formulanya. Oke, Mas Ridwan, di balik ini semua kan pasti Mas Ridwan ada tim ya buat membangun semua ini. Nah, kira-kira Mas Ridwan ini ada nggak tips dikit lah buat agar tim itu bisa untuk jalan semuanya gitu? Karena di AB sendiri tadi kan ada beberapa brand banyak kan. Saya kira cuma 1 atau 2, ternyata ada 10 lebih. Nah, kira-kira ada tips dikit gak Mas? Dikit aja. Oke. Di klien legal yang saya tadi ceritakan itu awalnya cuman punya satu tim, yang satunya WFH juga gitu, yang artinya mereka nggak banyak ketemu, nggak banyak brainstorm, dan yang biasanya salah dipikir, salah kaprah itu adalah orang-orang editor, orang-orang yang paham desain itu dipikirnya sama banyak owner itu mereka juga paham sosial media, padahal itu hal yang sangat berbeda. Orang-orang yang paham IT, pinter IT itu pikirnya orang-orang yang paham dengan sosial media, itu juga dua hal yang sangat-sangat berbeda. Orang yang paham sosial media itu juga belum tentu bisa ngedesain, belum tentu bisa paham ngevideo, foto dan lain-lain. Itu benar-benar dua hal yang berbeda. Nah, di saya itu saya bilang minimal 2 ya, minimal 2. Satu, orang yang dia itu memahami sosial media, kreativitasnya, terus nanti cara risetnya, dan banyak hal yang hubungannya nanti untuk plan ya, konten plan atau konten strategi atau sosial media strategi lah bahasa kerennya. Satunya itu editor yang dia tuh paham desain ya, dari desain foto, dari desain video, cara pakai AI, tapi nggak berhenti di situ toh. Dua-duanya itu harus satu frekuensi. Dua-duanya sama-sama suka dengan sosial media. Kan banyak tuh desainer-desainer yang jago ngedesain tapi nggak paham sosial media sama sekali. Nah, itu diajak ngobrol sama si content play-nya,
nggak nyambung. Tahu konten yang lagi tren ini nggak? Hah? Apa yang mana? Susah nanti. Stres pasti nanti konten plannya. Tapi kalau dua-duanya suka dengan sosial media dengan kehebatannya masing-masing, insya Allah nanti dia akan membuat bisa membuat konten yang bagus banget. Nah, ada satu lagi peran yang menurut saya ini penting untuk jangka panjang dan untuk support dua orang ini. Ini berhubungan dengan CRM. Aktivitinya seperti apa, kerjaannya seperti apa, nanti membuahkan dampak seperti apa. Kayaknya akan terlalu panjang kalau saya bahas di sini. Mungkin nanti ketika di Zoom atau di workshop akan saya bedah sebanyak-banyaknya yang peran ketiga itu. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih buat Mas Ridwan dan Kak Neha ya, karena sudah menyempatkan hadir di sini. Kita akan bahas langsung di workshop tenis kita yang ada di Unlock Biz. See you.